Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mutadid, NPM 719212801. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pertemuan pertama pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM kelas 2018A. Pertama-tama, apa itu koperasi? Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasanya disebut sisa hasil usaha atau SHU. Biasanya dihitung berdasarkan andil. Berikut sejarah koperasi. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wiratmedia yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi, perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolf van Westerhout. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memilih peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandse Kooperatif. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam dengan tujuan memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942, negara Jepang menduduki Indonesia. Lalu Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumifai. Setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia. Yang berikutnya, Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi. Beliau mengusulkan didirikan 3 macam koperasi. Pertama adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani atau termasuk peternak atau nelayan. Yang ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan struktural UUD 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Landasan operasional pasal 33 Undang-Undang 1945, yaitu Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya, antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan,
bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Undang-Undang Koperasi Nomor 25/1992 tentang perkoperasian. Kemudian ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi tersebut. Jadi bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja, dan juga bukan dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini, maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua ada asas gotong royong. Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasian harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama. Fungsi koperasi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebut bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Sementara fungsi dan perannya dimuat dalam pasal 4, yakni membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi Indonesia. Memasuki tahun 2000, posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60% dari keseluruhan hasil koperasi. Sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini, posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro penempatan tempat kedua setelah BRI unit desa sebesar 46% dari KSP atau USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian, walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada, sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuh kemandirian koperasi. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan, industri, pelayanan infrastruktur, serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat, juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini, konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi, serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga menjamin kredit di daerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.